Seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan minta every month is Ramadan. Mereka akan minta setiap bulan adalah bulan suci Ramadan. Apabila telah datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Apa maknanya? Allah melipat gandakan setiap potensi amal ibadah yang dilakukan ketika bulan suci Ramadan. Bahkan gambarannya, amalan wajib diberikan pahala berlipat ganda, amalan sunnah diberikan pahala seperti wajib. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka diampuni dosanya yang terdahulu. Orang yang bertemu Ramadan itu beruntung atau tidak? Beruntung. Makanya mohon maaf, ada yang nanya begini, kalau orang puasa tapi nggak sholat, diterima nggak puasanya? Apa jawabannya Ahilman? Ketika kita bicara tentang bulan Ramadan, ada 3 poin penting atau 3 hal penting yang harus kita pahami tentang bulan suci Ramadan, yang kemudian kenapa kita harus menghadirkan bekal atau persiapan terbaik untuk bertemu dengan bulan Ramadan itu. 1, bulan Ramadan ini adalah ibarat tamu istimewa. Kalau Ramadan ini tamu istimewa, berarti datangnya itu membawa sesuatu yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Karena istimewa berarti datangnya itu beda dengan bulan-bulan yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada bulan yang kemudian dikabarkan bulan ini istimewa, berarti datangnya membawa sesuatu yang sangat istimewa, maka sudah pasti kalau orang yang paham, kalau orang yang ngerti, maka dia akan menghadirkan persiapan-persiapan terbaik untuk itu. Sekarang pertanyaannya, Ahilman, apakah Ramadan itu istimewa? Istimewa. Bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan, seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan minta every month is Ramadan. Mereka akan minta setiap bulan adalah bulan suci Ramadan. Dan Allah itu, Bapak Ibu sekalian, saking sayangnya kepada seorang hamba, Allah itu selalu memberikan waktu terbaik dari setiap etapa kehidupan kita. Ada waktu terbaiknya. Dalam satu hari ada waktu terbaik, sepertiga malam. Maka orang yang menghadirkan ketaatan kepada Allah di waktu sepertiga malam, contoh dengan tahajud, maka Allah muliakan hidupnya. Surat Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili, dan di waktu malam, sebagian malam atau sepertiga malam, fatahajjad bihi, bangunlah kamu kemudian dirikan sholat tahajud. Perhatikan, sholat tahajud itu salah satu sholat sunnah yang langsung dimention oleh Allah dalam Al-Quran. Saking luar biasanya. Fatahajjad bihi, bangunlah kamu kemudian sholat tahajud. Nafilatan laka, sebagai tambahan untuk dirimu. Perhatikan ganjarannya. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, niscaya Allah akan angkat derajatnya. Siapa? Orang yang tahajud tadi, maqaman mahmuda, ke tempat yang paling terpuji. Ini poin ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Kalau hidup kita ingin dimuliakan, salah satunya jangan tinggalkan sholat tahajud. Karena kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Dan seseorang yang kuat sholat malamnya, maka Allah akan berikan kebaikan dalam kehidupannya. Dalam satu minggu ada hari terbaik. Hari apa? Hari Jumat. Disebut dengan apa? Sayyidul Ayyam, hari terbaik. Bahkan di hari Jumat itu ada di antara waktu asar ke maghrib, yang jangan sampai kita lupakan doa di situ. Di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dibaca di antara waktu asar sampai ke maghrib di hari Jumat, doanya adalah agar kita diberikan kecukupan dalam urusan harta. Banyak yang bilang ini doa agar kita juga bisa segera lunas hutang. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Itu dibacakan di hari Jumat dari waktu asar sampai maghrib.
Itu doa yang sangat mustajab. Dalam satu bulan ada tanggal terbaik, tanggal Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Maka kita disunahkan untuk apa? Berpuasa di Ayyamul Bid itu, betul? Masya Allah. Dalam satu tahun ada bulan terbaik. Namanya bulan apa? Ramadan. Dan sekarang insya Allah mau masuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Berarti Ramadan itu tamu istimewa atau bukan? Istimewa. Apabila telah datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Apa maknanya? Allah melipat gandakan setiap potensi amal ibadah yang dilakukan ketika bulan suci Ramadan. Bahkan gambarannya, amalan wajib diberikan pahala berlipat ganda, amalan sunnah diberikan pahala seperti wajib. Itu tanda bukti kasih sayangnya Allah sama kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan ampunan yang besar kepada kita yang diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Puasa yang kita tunaikan berpotensi menghapuskan dosa. Apa kata Nabi SAW? Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka diampuni dosanya yang terdahulu. Siangnya dia berpuasa, malam dia qiyamul lail, dia taraweh. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang waktu malam dia qiyam, dia sholat, kemudian dengan penuh pengharapan kepada Allah, maka apa? Allah ampuni dosa-dosa dia yang terdahulu. Bahkan di bulan Ramadan ada satu malam yang tak dimiliki oleh malam-malam lain di bulan yang lain. Apa namanya? Lailatul Qadar. Barang siapa yang menghidupkan malam di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang terdahulu. Ampunan yang Allah berikan kepada kita. Maka kan sering nanya begini, kira-kira saya doa apa ya? Kadang-kadang suka pusing doa atau doa yang mana. Udah kata guru saya, kalau kita pusing mau doa apa lagi, udah banyak minta ampun aja sama Allah. Kita kan kadang-kadang mohon maaf ya, seringkali mengedepankan apa maunya kita dalam konteks urusan dunia, tapi kita lupa untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau Allah sudah mengampuni kita, jangankan kita minta, Allah berikan apa yang kita mau. Maka ini kesempatan bertemu Ramadan. Ustadz, berat ya berarti ya puasa gitu. Iya wajar, orang ampunan dosa kok pahalanya. Maka seseorang yang benar menjalaninya, maka Allah curahkan ampunan dalam kehidupannya. Maka mohon maaf, di antara orang yang rugi bertemu Ramadan siapa? Mereka yang diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, sedangkan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ahilman? Karena mungkin dia lupa menjadikan hari-hari Ramadannya untuk meniti hari, menata waktu yang ada untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kita ini akan pulang. Kita ini akan kembali kepada Allah. Kalau sekarang kita dikasih kesempatan usia, bayangkan ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Mohon maaf, ada atau tidak orang yang tahun lalu masih bersama dengan kita Ramadannya, tapi sekarang udah nggak ada lagi? Ada, Ustaz. Ada sebagian di antara kita yang mungkin sudah kembali kepada Allah, husnuzonnya, mungkin karena bekalnya sudah cukup, sehingga Allah panggil usianya, sehingga Allah panggil umurnya untuk kembali kepada Allah. Sedangkan kita kenapa masih ada? Mungkin jawabannya dua. Yang pertama, karena bekal kita belum cukup. Atau yang kedua, karena dosa kita masih banyak. Kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertobat, untuk minta ampun dari sekian banyak dosa-dosa kita. Dosa di keluarga, dosa di rumah tangga, dosa pada harta, dosa di masyarakat. Mungkin selama ini kita hanya bertabur dengan topeng seakan-akan baik, tapi Allah tahu siapa keadaan kita yang sebenarnya. Maka Bapak Ibu sekalian, orang yang benar minta ampun kepada Allahnya, maka dia akan diberikan hati yang lembut untuk menjadikan setiap detak-detik waktunya hanya untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak silau dengan kelakuan orang lain, tidak silau, tidak pusing dengan aib orang lain. Kenapa? Karena aibnya pun lebih banyak dibanding aib orang lain. Maka jadikan Ramadan ini sebagai bulan penuh ampunan. Ayo nih,
Jadikan benar-benar Ramadan untuk segera kembali kepada Allah. Kenapa? Karena disinilah Allah siapkan ampunan yang besar kepada kita semua. Dan hakul yakin, sebesar apapun dosa kita, selama kita bertaubat kepada Allah, maka ampunan Allah lebih luas dibanding dosa-dosa kita. Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat, daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Ustadz, tapi kan dosa saya banyak. Ustadz, dosa saya besar. Bapak ibu sekalian, selama kita masih diberikan umur dan belum sampai kerongkongan kita, dan kita bertobat, dengan izinnya Allah ampuni dosa kita. Apalagi di bulan suci Ramadan. Orang yang bertemu Ramadan itu beruntung atau tidak? Beruntung. Dan tadi yang saya sampaikan alasannya di belakang. Mungkin mohon izin ya, saudara kita, orang tua kita, sahabat kita, mereka sudah cukup bekalnya untuk kembali kepada Allah. Sedangkan kita masih ada di sini, masih diberikan umur, masih ada di sini, mungkin karena kita masih kurang bekalnya. Dan mungkin dosa kita pun juga masih banyak. Ayo, bismillah. Selama hari Ramadan yang kita lalui ke depan ini, isi. Karena kita nggak pernah tahu. Boleh jadi ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita juga. Maka di antara nasihat agar kita benar-benar serius menjalani Ramadan, apa nasihatnya? Bayangkan boleh jadi ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka wajar ya kalau kita ingin Ramadan tiap bulan sebenarnya. Tapi sayang, Ramadan itu datangnya setahun berapa kali? 1 kali. Maka kesempatan besar saat kita diberikan kesempatan bertemu Ramadan. Yang kedua, alasannya Ahilman, kenapa kita harus berbahagia, harus menyiapkan bekal bertemu Ramadan? Karena Ramadan itu adalah bulan perlombaan. Perlombaan apa? Perlombaan amal soleh. Kalau perlombaan berarti ujungnya ada siapa? Ada juaranya, betul nggak? Sekarang saya mau tanya, seorang atlet yang bisa juara olimpiade, atlet yang suka latihan atau tidak pernah latihan? Atlet yang punya bekal atau yang tanpa bekal? Punya bekal. Kalau tanpa latihan gak ada bekal, jangankan juara olimpiade, ikut olimpiadenya pun belum tentu bisa dia dapatkan. Maka orang yang bertemu Ramadan, Ramadan adalah bulan perlombaan. Perlombaan apa? Perlombaan amal soleh. Bapak ibu, ketika masuk Ramadan, fokus dengan apa? Agenda amal soleh. Siapa? Kita. Jangan sibuk. Ustadz kalem aja, yang lain juga masih belum hatam. Jangan patokannya orang, patokannya kita. Ustadz, apa rumusnya? Simple. Nih rumus amalnya ya. Ketika nanti Ramadan, yang wajib diperbaiki, yang sunnah ditambah. Contoh, apa yang wajib? Sholat fardu yang 5 waktu. Yang biasa agak diakhirkan, yang biasa agak dilalaikan. Ketika Ramadan harus sholat fardu di awal waktu. Di antara amal yang paling dicintai oleh Allah, salah satunya apa? As-sholatu ala waktiha. Sholat di awal waktu. Makanya mohon maaf, ada yang nanya begini, kalau orang puasa tapi nggak sholat, diterima nggak puasanya? Apa jawabannya Ahilman? Kalau dia tidak sholat karena dia ingkar, maksudnya apa? Tidak memandang sholat itu sebagai kewajiban, maka mohon maaf, berarti dia keluar dari agama ini. Karena yang membedakan antara kita dengan orang yang beda dengan kita adalah apa? Sholat. Jadi kalau dia ingkar menganggap sholat tidak wajib, berarti dia keluar dari agama. Kalau begitu berarti puasanya apa? Ya gugur lah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kedua, kalau sholatnya dilalaikan, diakhirkan, kadang dirapel semua, kemudian dilalaikan, mohon maaf, kadang sholatnya lalai, akhir dan seterusnya, maka boleh jadi dia tidak mendapatkan kesempurnaan pahala ibadah puasanya. Karena ada kebaikan yang dia lupakan dalam hidupnya. Makanya Bapak Ibu pastikan ini, yang wajib diapain? Diperbaiki, yang sunnah ditambah. Sok, puasa Ramadan wajib atau tidak? Wajib. Ayah bunda, selama kita tidak ada uzur yang membuat kita harus membatalkan ibadah puasa kita, bismillah, ibadah puasa kita jaga dengan baik. Ini kewajiban dan kepatuhan kita kepada Allah. Betul?
Yang sunnah yuk ditambah, apalagi kira-kira banyakin baca Quran, infak sodako, sholat taraweh, jangan tertinggal dan seterusnya. Ini karena Ramadan ini bulan apa? Perlombaan. Yang ketiga, Ramadan ini adalah bulan panen. Maka kata para ulama, Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan panen. Nah sekarang Ustadz, Rajab udah lewat, berarti sebentar lagi apa? Ketemu panen ini insya Allah nih. Tapi mohon maaf, kalau orang yang nggak nanam, nggak nyiram, panen apa enggak? Kenapa persiapan itu menjadi penting Ustadz? Khawatir masuk kategori yang disebutkan oleh Imam Abu Bakar Az-Zur'i dalam kitab Bada'iul Fawaid. Apa yang disebutnya? At-tahawunu bil amri idza hadara waqtuhu. Ketidaksiapan kita untuk menjalankan kewajiban berarti sama dengan kita apa? Menyepelekan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa ujungnya? Karena kita tidak persiapan, maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan dari bulan suci Ramadan ini. Sehingga yang terjadi apa? Ramadan datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tiba-tiba datang, setelah itu kita lalui, beres, udah itu aja. Karena kita menganggap ini biasa-biasa saja. Maka mohon maaf Bapak Ibu sekalian, 3 konsep ini harus kita hadirkan dalam benak kita. Ramadan ibarat apa? Tamu istimewa. 2, Ramadan bulan apa? Perlombaan amal soleh. 3, Ramadan bulan apa? Bulan panen.